Sobat MDK, hai, selamat datang di YouTube channel Murni Dharma Karya. Dengan saya Emma, dan pada saat ini kita ingin memperkenalkan produk baru dari D-Lab, yaitu Centrifuge DM0636. Kami sangat merekomendasikan produk ini karena Centrifuge ini sudah banyak dipakai di laboratorium uji dan sudah terbukti tangguh dan efisien. Dan pastinya harganya pun juga sangat bersahabat teman-teman. Untuk lebih jelasnya akan dibawakan oleh rekan saya, Pak Prapto. Selamat menyaksikan. Oke, terima kasih Mbak Emma atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik teman-teman, ini unitnya D-Lab Centrifuge DM0636. Sebenarnya ini bukan produk baru, tapi saya lebih mengatakan ini produk legend dari D-Lab. Karena ketika D-Lab launching produk ini langsung ada, dan sampai sekarang produk ini masih diproduksi. It means that produk ini benar-benar tangguh dan memang masih sangat diterima di pasaran. Ya, seperti tadi saya bilang, ini sebenarnya produk legend, tapi dalam kurun waktu dari tahun 2014 sampai sekarang 2026 ini mengalami banyak pengembangan. Sebagai tambahan informasi juga, untuk kalian ketahui produk ini sangat berat ya, sekitar 36 kilo. Jadi dipastikan meja lab di tempat teman-teman adalah bukan meja lab yang besi itu, karena akan sangat vibrate, akan getar. Jadi pastikan meja labnya kokoh dan tidak licin. Oke, kemudian ini multipurpose centrifuge, jadi bisa digunakan dari sampel terbesar 100 mili sampai yang kecil 5 mili. Kemudian di sini ada nama DM0636, it means 06 pertama artinya ini bisa sampai 6000 rpm. Yang kedua artinya bisa menghandle 36 sampel. Oke, ini adalah rotor andalan SE4100. That means bisa muat bucket yang 100 mili. Jadi 100 mili tanpa adapter. Oke, kemudian kalau kita kasih adapter ini akan jadi 85 mili. Kita ganti lagi yang ini, adapter untuk 50 mili, sub 50. Oke, sementara ini adalah adapter yang lain. Ini untuk 10-15 mili, ini bisa untuk 5 mili. 4 sampel atau 5 sampel ukuran yang sama 5 mili. Baik teman-teman, langsung kita install aja biar kita tahu lebih jauh tentang produk ini. Ini kabel powernya nyoloknya di sini, dan like always seperti biasanya selalu ada fuse di sini ya. Jadi fuse-nya di luar, misalnya ada kejadian fuse-nya mati, tidak perlu bongkar alat, cukup dicongkel di sini ganti fuse. Oke, pastikan colokannya kuat karena ini butuh power gede. Kemudian switch powernya di sini. Ini chambernya, rotor chambernya cukup gede, dan ini dari stainless ya, jadi udah sangat kuat sekali. Kemudian ini ada sensor. Sensor ini fungsinya untuk mendeteksi rotor yang kompatibel buat alat ini. Jadi misalnya pakai rotor lain yang tidak sesuai dengan alat ini tidak mau mendetek. Jadi ada sensor khusus. Oke, kita coba tutup. Seperti apa? Jadi kalau dulu perlu tekan kanan kiri, kalau sekarang tinggal tekan pakai jari aja udah. Nah, ngunci. Ini fitur utamanya masih sama. Ini ada tombol pulse, kemudian ada door, start stop, akselerasi, deselerasi, program. Kemudian tombol utamanya ada di sini. Jadi misalnya kita cek dulu, ini ada program 1, ada 4000 rpm 10 menit. Kemudian di sini ada temperatur sensor. Jadi ini temperatur sensor aja. Dia tidak bisa mengatur tinggi rendahnya, cuma mengetahui suhu chambernya. Oke, caranya gimana ngesetnya? Kita pencet di sini.
yang berkedip RPM. Kalau kita pencet lagi, dia akan terkonversi ke HG atau GeForce ya. Jadi mau di set di GeForce atau di RPM, no problem. Oke, kita coba set di SG, misalnya di 1000 SG coba. Kita set di 1000 SG, kemudian waktunya kita set di 8. Oke, kemudian akselerasi ini untuk kalau motor atau mobil ini gas, jadi semakin tinggi nilainya semakin cepat mencapai target speed. Ini dari 1 sampai 9, tinggi nilainya semakin cepat. Deselerasi adalah rem, semakin tinggi nilainya juga semakin pakem. Kemudian ini program, kalau udah di sini kita pencet program sampai bunyi. Nah, ini berarti sudah simpan di program 1. Kita cek coba. Ya, 1000 SG 8 menit. Oke, kemudian kita mau install rotornya, kita buka. Oke, teman-teman, kalau menginstal rotor hati-hati, ini cukup berat. Perhatikan, saya dulu begini, kemudian kita putar, kemudian kita putar pakai tangan dulu. Oke, jangan langsung pakai kuncinya, pakai tangan dulu. Kalau ringan berarti lancar, baru kita kencangin. Oke, pastikan kencang. Oke, setelah itu kita running begini, pastikan nggak ada goyangan. Baru kita install bucketnya. Ini kompatibel untuk berbagai jenis rotor, ada yang angle, ada yang swing. Ini yang multi purpose, yang swing, dari 100 sampai 5 mili. Dan kita tutup. Setelah yakin semua settingan udah sesuai yang kita harapkan, baru kita pencet start. Ada pertanyaan misalnya ketika running boleh nggak sih berhenti kah? Boleh. Misalnya ada kesalahan atau ada yang tidak beres, langsung aja pencet ini ya. Dan dia akan auto kebuka sendiri. Oke, barangkali kita akan coba di high speed, lebih tinggi speednya. Kemudian kita coba pakai sampel, kita akan lihat apa performa alat ini sesuai dengan spesifikasinya. Oke, kita set dulu misalnya speednya di maksimal di 4000. Rotor ini sampai 4000 ya. Sebagai tambahan informasi teman-teman ya, ini memang bisa sampai 6000 rpm, tapi dengan rotor ini hanya bisa sampai 4000. Oke, kemudian kita set waktunya mungkin 10 menit saja. Kemudian kita coba taruh sampel. Oke, ini buat ada sampel 50 mili teman-teman ya. Saya taruh sini, pastikan seimbang ya. Kemudian gimana biar seimbang? Karena cuma 2 akan lebih baik misalnya kita kasih penyeimbang. Jadi kalau sampelnya cuma 2, kita kasih penyeimbang yang
beratnya sama. Oke, baru kita tutup dan kita running di 4000. Oke, 4000 rpm 10 menit. 1 2 3 go. Baik teman-teman, pengoperasian sudah selesai. Kita mau lihat hasilnya seperti apa. Cuma perlu saya informasikan, ini sebenarnya disarankan untuk memakai round bottom tube, jadi bukan conical tube. Tapi karena kita yang ada conical tube, ya kita pakai yang itu aja. Ini penyeimbangnya. Nah ini ya teman-teman nih, karena kita paksain pakai conical tube, ini dari sini kita tahu seberapa powerful centrifuge ini sampai conical tube berubah jadi round bottom like this. Ini kita lihat sampelnya. Jadi sarankan kalau pakai ini centrifuge ini tube-nya pakai yang round, bukan yang conical. Tapi dari sini kita lihat ya, ini hasilnya lumayan lurus ya. Kalau pakai angle rotor itu hasilnya akan miring. Ini lurus, jadi dari sini sampai sini lurus. Yang mungkin tadi saya lupa, maaf, ini kunci ini buat install rotor. Bisa juga dipakai buat emergency lock. Jadi misalnya ini kita tutup, kemudian masih ada sampel di dalam, kebetulan mati listrik. Nah, kita harus keluarin sampel, nggak bisa. Waduh, gimana ini? Pakai ini aja. Jadi masukin sini. Ya, oke, udah. Itu aja, simpel ya. Kemudian untuk aplikasi siapa aja sih yang pakai centrifuge ini? Seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah multi purpose centrifuge, bisa digunakan di mana aja. Kalau yang pernah kita suplai mostly ke medical bisa, jadi untuk darah bisa, urin bisa, feses bisa, kemudian di life science, di industri kosmetik juga dipakai, kemudian di food industry juga dipakai, kemudian di mining juga dipakai. Misalnya kita mau lihat kondisi tanah di dalam, kedalaman berapa ratus meter di bawah tanah, kemudian kita lihat mau kondisinya seperti apa, misalnya lumpurnya berapa persen, airnya berapa persen, kandungan yang lainnya berapa persen, bisa juga pakai ini. Demikian penjelasan kita tentang DM0636 multipurpose centrifuge dari Billet. Terima kasih. Kami menjamin untuk layanan purna jual dan ketersediaan suku cadang. Jadi teman-teman tidak perlu ragu untuk menghubungi kami. Dan khusus area Jabodetabek, kami dapat memberikan free demo untuk teman-teman yang ingin langsung mencoba produk ini. Hubungi kami di nomor telepon ini.
Bisa juga WhatsApp di nomor ini. Jika ada pertanyaan terkait produk Centrifuge ini, kamu boleh tinggalkan pesan di kolom komen. Terima kasih.